Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil ijad wal imdad. Alladzi nawwara qulubal arifin bil madad. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan la syarika lahul ahadus samad. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul nabiyyul ahmad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, faya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah, wattaqu yaumal mi'ad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih, innallaha la yukhliful mi'ad. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita pada siang hari yang barokah ini sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya selaku khatib saya berwasiat pada diri saya pribadi dan hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil menunjuk ke dada sebelah kiri, at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di hati. Jadi mari kita memperbaiki hati kita agar ibadah-ibadah kita bernilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan dalil-dalil maupun kisah tentang perbaikan keturunan, di mana minimal setidaknya kalau diringkas menjadi 3 hal kalau kita ingin memperbaiki keturunan. Yang pertama, perbaiki makanan kita. Yang kedua, perbaiki doa kita. Dan yang ketiga, perbaiki pendidikan kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengapa demikian? Saya awali dari makanan dulu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akalal halala sofa dinuhu. Siapa yang makan makanan yang halal itu agamanya akan bersih. Bawaannya mudah diajak kebaikan. Ada orang yang makanannya halal, syubhat pun tidak dimakan. Ketika dia harus terjun ke lembah maksiat pun tetap diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya terbawa kepada kebaikan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka ini fondasi yang sangat penting. Bahkan bukan hanya makanan yang dimakan oleh anak itu, tetapi makanan yang dimakan oleh orang tuanya, bahkan kakeknya terus. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada sebuah kisah di mana ada seorang hamba Allah bernama Thabit bin Zawtoh. Dalam riwayat lain namanya Thabit bin Abdullah. Suatu saat beliau sedang berjalan-jalan di tepi sungai, dan cerita ini masyhur, ditemukanlah apel. Ketika ditemukan apel, dimakan baru sedikit, lalu dia sadar ini apel halal atau tidak. Jangan-jangan pemiliknya tidak ridho. Ditelusurilah sungai itu, lalu sampailah dia di sebuah kebun apel. Dan ditanya siapa pemiliknya. Ketika menemui pemiliknya, ia meminta diridhoi apel yang sudah dimakan meskipun sedikit. Singkat cerita, pemilik itu meridhoi dengan syarat menikahi putrinya yang tuli, buta, dan lumpuh. Singkat cerita lagi, ternyata Thabit bin Zawtoh menikahi putri pemilik kebun apel itu hanya untuk diminta diridhoi sedikit apel yang telah dia makan, dengan resiko yang begitu tinggi. Dan ternyata istrinya buta dari hal yang haram, telinganya tuli dari maksiat, kakinya pun tidak pernah pergi ke tempat-tempat maksiat. Pria suci menikah dengan wanita suci, maka lahirlah anak bernama
Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit bahasa lainnya adalah Imam Hanafi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jadi kalau kita ingin memiliki keturunan yang kuat, awali dari diri kita. Awali dari kebersihan makanan kita. Dan ketika kita mencari pasangan, carilah pasangan yang bersih dari dosa. Pasangan yang jauh dari maksiat, maka inilah perbaikan keturunan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka kita lihat ulama-ulama besar, jangan ditelusuri dari cara belajarnya saja. Lihat siapa orang tuanya. Orang tuanya adalah orang-orang yang bersih dari maksiat, bersih dari makanan yang haram bahkan syubhat. Rabi'atul Adawiyah, meskipun beliau tenggelam di dunia hitam, tetapi tetap saja Allah menjaga kemurniannya. Tetap saja Allah menjaga dirinya dari berbagai maksiat. Mengapa? Karena ayahnya jangankan makan yang haram, syubhat pun tidak dimakan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita telusuri contoh yang lebih jauh lagi. Sayyidina Umar bin Khattab, suatu saat beliau keliling-keliling dan beliau serasa ingin mendengarkan di sebuah rumah yang sederhana. Lalu terdengarlah dialog di rumah itu antara ibu dengan anaknya. Lagi-lagi ini adalah kisah yang juga masyhur, barangkali sering kita dengar, tapi kita ambil hikmahnya. Saat itu ibunya berkata kepada anaknya, "Nak, campur susu jualan kita dengan air putih." "Sekali aja nak." "Enggak boleh Bu." Umar bin Khattab Amirul Mukminin melarang. "Iya, tapi kondisi kita ini lagi susah. Sekali aja, kita masa susah terus." "Bu, Amirul Mukminin boleh tidak melihat kita, tetapi Allah Tuhannya Amirul Mukminin sedang melihat kita." "Tidak Bu, tidak akan aku campur Bu." Amirul Mukminin Umar bin Khattab menangis mendengar dialog tersebut. Beliau pun pulang dan segera menemui anaknya bernama Asim. Beliau berkata kepada Asim, "Wahai Asim, anakku, segera nikahi perempuan penjual susu itu. Aku yakin kelak akan muncul dari keturunannya generasi yang akan memimpin Arab dan Ajam." Maka singkat cerita Asim menikahi putri tersebut yang bernama Fatimah, putri penjual susu yang sangat jujur tersebut. Dari pernikahan Asim dan Fatimah lahirlah perempuan bernama Laila. Laila nikah dengan Abdul Aziz bin Marwan dan lahirlah anak bernama Umar bin Abdul Aziz. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita lihat Sayyidina Umar. Beliau mencari menantu bukan dilihat dari kekayaannya karena jelas orang miskin. Juga bukan dilihat dari kecantikannya karena tidak melihat. Tetapi yang penting bagaimana perempuan itu adalah perempuan yang jujur, maka kalau tidak anaknya, cucunya, cicitnya pasti menjadi orang besar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, artinya kalau kita memperbaiki makanan kita sama dengan kita memperbaiki keturunan kita. Tetapi ketika kita lalai akan makanan kita sama dengan kita merusak generasi-generasi kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran banyak contoh-contoh ketika anak disiksa di neraka, lalu anak itu komplain kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku begini karena orang tuaku tidak mendidik. Aku begini bisa jadi karena orang tua menyuplai makanan-makanan yang haram." Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka yang pertama yang menjadi pondasi perbaikan keturunan adalah kita bersihkan diri kita, bersihkan perut kita dari makanan yang haram. Baik haram itu lidzatihi au li tariqati tahsilihi. Baik haram karena memang zatnya haram atau haram karena cara memperolehnya dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang haram. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka ulama-ulama besar mesti mereka tumbuh dari makanan orang tuanya yang halal, yang bersih dari haram maupun syubhat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka penting bagi kita untuk mulai mawas diri, untuk menjaga diri, untuk memperhatikan makanan kita. Falyanzuril insanu ila ta'amih, maka hendaklah manusia memperhatikan apa yang dimakannya, bukan hanya halal tetapi juga thayyib. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang kedua adalah doa.
di mana doa ini adalah silahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang mukmin, tetapi senjata ini jarang dipakai oleh orang mukmin. Ingin punya anak soleh, tetapi doanya tidak dipanjatkan lahir batin. Iya, dia doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, tetapi kolbunya tidak betul-betul meminta kepada Allah. Permohonan itu tidak dibawa saat tahajud. Permohonan itu betul-betul tidak dibawa saat kita bersama Allah sedang bermunajat. Doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang muslim lebih banyak password, lebih banyak rutinitas-rutinitas tanpa kolbu, tanpa melibatkan hati kita, tanpa hudurul qalbi. Katakanlah sebelum makan kita berdoa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tetapi lisan kita berdoa dan kolbu kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hal-hal kecil, lalu ketika kita hamdalah, apa betul hamdalah? Ketika kita istighfar, apa betul kolbu kita meminta ampun kepada Allah? Ini adalah sesuatu yang tidak sopan. Kita berbicara kepada Allah sementara hati kita melengos. Tak ubahnya kita berbicara kepada pejabat sambil bermain HP. Ini tidak sopan. Maka begitu pula ketika kita berdoa kepada Allah, pastikan doa kita adalah doa yang disertai dengan kolbu. Suatu saat ada seorang wanita ini menikah dengan seorang pria, dan ternyata wanita itu menjadi musuh keluarga. Karena tinggal di rumah besar, di rumah mertua, wanita ini jadi musuh keluarga. Ketika wanita ini pergi dari rumah, maka yang terjadi adalah menggunjing wanita itu. Itulah ritual yang biasa terjadi. Suatu saat sang suami mencoba untuk memperbaiki, menyampaikan, tapi lagi-lagi tidak berhasil. Lalu ada cara yang kedua yang dilakukan oleh suaminya. Ia tidak berbicara lagi kepada istri, tetapi ia berbicara kepada Allah yang maha membolak-balikkan hati. Kepada Allah yang menentukan kebaikan istrinya. Kepada Allah sang penentu solehahnya istrinya. Ia menangis, ia menjerit, ia berkata, ya Allah, aku gak bisa apa-apa ya Allah. Aku sudah berikhtiar, aku gak bisa ya Allah, aku memang hamba yang lemah ya Allah. Aku serahkan kepada Engkau ya Allah, titip istriku ya Allah. Aku bersyukur mendapatkan istri dia, tapi tambahkanlah kesolehahannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, doa disertai bersyukur, doa disertai kerendahan hati. Ia bersyukur kepada Allah dan ia mohon ditambahkan agar lebih soleha. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, singkat cerita keluarga besarnya kaget. Lalu berkata kepada sang suami, itu istri kamu apakan? Kok dulunya itu cemberut, sekarang setiap berbicara tersenyum. Kok dulunya itu karakternya buruk, kok sekarang jadi baik. Ketika suaminya main ke rumah keluarga besar, yang ditanya mana istrimu, mereka kangen terhadap istrinya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka jangan remehkan doa. Karena doa ini adalah senjata kita. Cuman kadang kita tidak menggunakan senjata kita dengan sebaik-baiknya. Senjata itu hanya sekedar hiasan. Senjata itu sekedar rutinitas kosong tanpa makna. Sekedar rutinitas tanpa ruh. Maka senjata itu senjata yang tidak akan bermanfaat buat kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dan yang ketiga adalah pendidikan. Baik pendidikan intelektual, emosional maupun spiritual. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keturunan yang soleh dan soleha. Allah memberikan kepada kita keturunan yang jauh lebih baik daripada kita, jauh lebih bertakwa daripada kita, keturunan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyahu bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.